Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. PDIP mulai kritis pada Jokowi karena cemburu dengan Golkar. Ada satu pesan yang ingin diberikan dalam kritik kader PDI Perjuangan pada Presiden Joko Widodo berkaitan dengan penerbitan Perpres nomor 64 tahun 2020 yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina Henry Satrio, kritik pedas PDIP pada Jokowi ingin menunjukkan bahwa mereka tengah cemburu dengan Golkar. Sebab belakangan Presiden Jokowi kerap mempercayakan tugas strategis pada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang menjabat sebagai Menko Perekonomian. Ada kecemburuan dari PDIP, karena Joko Widodo yang notabene kader PDIP justru memberikan mempercayakan beberapa proyeksi strategis kepada Airlangga Hartarto, yang notabene adalah Ketum Golkar. Ujar pria yang akrab disapa Hensat itu kepada kantor berita politik RMOL pada hari Minggu 17 Mei. Adapun proyek strategis tersebut antara lain seperti Kartu Prakerja, Omnibus Law, dan kenaikan BPJS Kesehatan. Proyek-proyek atau program Presiden Jokowi di COVID-19 ini terutama yang menyasar ekonomi ya pastinya akan dipercayakan kepada Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian. Ini membuat PDIP menurut saya cemburu karena tidak diberikan kepercayaan dari Presiden Jokowi untuk masuk. Tambahnya, dengan adanya kecemburuan antara PDIP kepada Golkar membuat para kader Banteng berlomba-lomba mencari perhatian Presiden, sekalipun membuat kebijakan nyeleneh. Sementara yang di luar kabinet berlomba melancarkan kritik pada kebijakan Jokowi. Contohnya Yasona yang membebaskan tahanan melalui program asimilasi. Begitu tandasnya. Tak peduli, Jokowi bukan lagi jaminan bagi PDIP, bakal diserang habis-habisan. Langkah PDIP mulai kritis pada kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat dinilai sebagai hal yang wajar. Kritik itu dilayangkan lantaran PDIP tidak mau ditinggalkan oleh konstituennya yang notabene adalah wong cilik atau rakyat kecil. Mereka mencoba mengambil hati rakyat di beberapa program lain atau di beberapa kebijakan lain. Emang nggak pengen ditinggalin rakyat? Ujar pengamat politik dari Universitas Paramadina Henry Satrio pada hari Minggu 17 Mei. Pendiri lembaga survei kedai kopi itu mengurai bahwa Presiden Joko Widodo kini tengah menjalani periode kedua pemerintahannya dan tidak akan lagi maju dalam Pilpres 2024. Untuk itu, partai mulai ramai-ramai mencari simpati demi menjaga suara konstituen mereka. Periode kedua Jokowi makanya sedikit banyak mereka harus kritisi, walaupun kedengarannya konyol di rakyat. Masa partainya Jokowi nggak mendukung Jokowi? Rakyat sekarang kan sudah pintar. Begitu tandasnya. PDIP bersiap buka pintu darurat? Ada tanda-tanda yang cukup kuat. PDIP sedang bersiap-siap untuk membuka pintu darurat atau emergency exit. Jika pesawat terpaksa harus crash landing mendadak darurat, mereka bisa segera lompat dengan selamat. PDIP memang belum sepenuhnya bersiap untuk melompat, tapi mereka sudah membuat ancang-ancang. Tahapan menuju langkah tersebut telah dipersiapkan. Sedikit demi sedikit mulai dijalankan. Dimulai dengan pernyataan dari Masinton Pasaribu, anggota Komisi 3 DPR RI, secara mengejutkan bahwa menyebutkan Perpu nomor 1 tahun 2020 merupakan kepentingan nyata oligarki. Katanya, itu adalah sebuah sabotase konstitusi. Begitu kecamnya dalam cuitan di akun Twitternya. Masinton tidak menyebut secara spesifik siapakah yang dia maksud dengan oligarki. Sebagai pengusung utama, bahkan pemegang saham mayoritas pemerintahan Jokowi, publik memahami bila ada oligarki, maka PDIP adalah pilar dan bagian utama dari oligarki itu sendiri. Lalu siapakah yang dimaksud dengan oligarki oleh PDIP? Semakin jelas ketika Arteria Dahlan menyatakan kekhawatirannya, Perpu akan menciptakan presiden di atas presiden. Ada penguasa yang lebih berkuasa dari Presiden Joko Widodo. Begitu kata politisi PDIP itu dalam rapat kerja dengan Ketua KPK, Firly Bahuri.
Arteria juga curiga ada yang mencoba untuk memanfaatkan situasi pandemik demi mengeruk keuangan negara melalui Perpu. Di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020, pemerintah diberi kewenangan menggunakan dana sekitar 405,1 triliun rupiah tanpa adanya pengawasan. Para pengguna juga tidak dapat dipidana bila terjadi salah penggunaannya. Dengan dana sebesar itu, Arteria juga curiga ada orang ataupun kelompok yang ingin menguasai Indonesia secara instan. Tanpa kampanye, tanpa modal, bisa menjadi presiden Indonesia. Ia juga mengingatkan Ketua KPK. Katanya harus menjaga Jokowi agar tidak tersandra. Yang bawa mobil orang lain, kalau nabrak dia yang bertanggung jawab. Lalu soal penggunaan anggaran perang melawan COVID-19 ini sebelumnya sempat memunculkan polemik antara anggota DPR RI Adian Apitupulu dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Adian mempertanyakan siapa yang dimaksud oleh Erick sebagai mafia alat kesehatan. Adian curiga, jangan-jangan dia termasuk yang dituding oleh Erick. Erick sebelumnya mengatakan ketergantungan Indonesia pada alat kesehatan impor memberikan sebuah peluang mafia untuk beraksi. Mafia mendominasi impor alat kesehatan. PDIP ditinggalkan. Berbagai pernyataan politisi muda PDIP di Senayan ini menunjukkan ada yang gesekan dan perbedaan kepentingan antara PDIP dengan Jokowi. Pertama, PDIP sebagai pemegang saham mayoritas Jokowi ternyata memang benar tidak menjadi pengendali pemerintahan Joko Widodo. Ada orang atau kelompok yang menjadi pengendali pemerintahan Jokowi. Soal ini sesungguhnya sudah ditangkap sih oleh publik dengan melihat susunan kabinet Jokowi jilid 2. PDIP ini tidak mendapatkan pos yang cukup penting dan juga pos yang cukup basah. Benar, PDIP mendapatkan jatah kursi paling banyak. Dari 16 kursi jatah parpol, PDIP itu mendapatkan 5 orang kadernya. Mereka adalah Seskap Pramono Anung, Yasona Lawli sebagai Menkumham, Cahyokumolo sebagai Menpan RB, Juliari Batubara sebagai Menteri Sosial, dan Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri PPPA. Kalaupun mau dilihat dari sisi kedekatan secara politis, PDIP juga mendapatkan pos Jaksa Agung. Posisi ini dijabat oleh ST Burhanuddin, adik kandung politisi PDIP TB Hasanuddin. Posisi Menteri Utama atau yang juga dikenal sebagai Triumvirat, Menhan, Menlu, dan Mendagri dijabat oleh figur dari non-PDIP. Mereka lah yang akan mengambil alih kendali pemerintahan bila Jokowi dan Ma'ruf Amin ini uzur dan berhalangan tetap, serta bukan kader PDIP. PDIP ternyata juga gagal menyingkirkan dan menggantikan Luhut Binsar Panjaitan yang selama ini dianggap sebagai super minister. Budi Gunawan, orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati, ternyata harus cukup puas dengan posisi lamanya sebagai kepala BIN. Padahal Budi Gunawan berperan penting dan sangat-sangat berjasa atas kemenangan Joko Widodo. Budi Gunawan pula yang berhasil mempertemukan Jokowi dengan Prabowo Subianto. Luhut gagal berkali-kali untuk membujuk Prabowo. Kedua, PDIP tampaknya tidak dilibatkan, tidak kebagian bancaan dana COVID-19. Bahkan dibandingkan dengan seorang staf sus milenial yang kebagian dana prakerja sampai 5,6 triliun rupiah pun mereka juga kalah. Bukan hanya curiga, jangan-jangan sudah punya bukti ada yang memanfaatkan dana COVID-19 ini untuk kampanye gratis. Polemik antara Adian dengan Erick Thohir juga menyiratkan ada yang panen besar dan ada yang tidak kebagian dari pengadaan alat kesehatan. Dengan memunculkan berbagai isu itu di tengah publik, PDIP pun ingin memberikan syarat bahwa sinyal-sinyal itu mereka tidak ikut bertanggung jawab bila terjadi apa-apa pada pemerintahan Jokowi. Mereka bisa cuci tangan dan melompat keluar dengan selamat melalui pintu darurat bila pemerintahan Jokowi harus crash landing, terpaksa mendarat darurat dampak dari bencana pandemi. Lalu kapankah mereka mau melompat? Kelihatannya tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Berbagai pernyataan itu disampaikan oleh para politisi muda,
Second layer, lapis kedua, bukan para politisi senior. Belum jadi kebijakan resmi partai. Ibarat pemain silat, mereka diperintahkan melancarkan pukulan jurus kembang, belum menggunakan jurus mematikan. Masih terbuka pintu-pintu negosiasi, tarik-menarik, deal-deal politik untuk memanfaatkan momentum pandemik. PDIP tidak mungkin begitu saja melepas aset yang sangat besar seperti Joko Widodo itu. Nah, meminjam judul buku dari Andrew Ross Sorkin tahun 2009 yang kemudian difilmkan Too Big to Fail. Jokowi itu terlalu besar bila dibiarkan untuk gagal. Dampaknya pun terlalu besar, termasuk bagi partai banteng moncong putih itu. Mereka bisa ikut terseret pusaran bencana.